Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Seperti biasa teman-teman ya, gue selalu berharap kalau kabar kalian itu selalu dalam keadaan baik, selalu dalam kondisi sehat tentunya, dan semoga kita semua selalu diberikan keberkahan serta kita semua juga selalu ada di dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Oke, saudara-saudaraku, teman-temanku, abang-abangku, kakak-kakakku semuanya dimanapun kalian berada. Ternyata sejauh ini gue masih sering banget ya nemuin pertanyaan-pertanyaan seputar pinjol yang pertanyaannya seperti ini nih. Bang, aplikasi pinjol ini ada DC-nya atau enggak? Bang, pinjol ini kalau digalbay DC-nya turun ke lapangan atau datang ke rumah atau enggak? Nah, masih banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu yang jujur menurut gue pertanyaan itu tuh sebetulnya gak penting untuk ditanyakan dan gak akan berdampak apapun walaupun lu semua teman-teman di luar sana ya mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu ya. Jadi jawabannya pun belum bisa dipastikan 100%. Oke teman-teman, jadi di sini gue cuma mau ngasih satu saran ya, mungkin bisa dikatakan ini adalah langkah terakhir yang bisa kalian ambil atau yang bisa kalian terapkan atau lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya untuk yang galbay dan ingin sekali merasakan galbay dengan kondisi hati dan pikiran tenang dan jernih ya, dan pastinya nggak takut lagi akan datangnya DC, dan pada akhirnya nggak akan pernah ada lagi pertanyaan-pertanyaan seputar bang aplikasi ini atau pinjol ini ada DC-nya atau enggak. Oke teman-teman, jadi sebelum gua masuk ke videonya, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, seperti biasa gua minta tolong sama kalian ya, bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe ya, dengan cara klik tombol like juga di setiap video yang gue posting. Dan jangan lupa kalau menurut kalian video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian, gue minta tolong sama kalian untuk bisa juga bantu gue share video ini ke teman-teman di luar sana yang mungkin kondisinya sekarang sama dengan kita, sedang kejepit atau sedang kepepet dan sedang membutuhkan informasi serupa seperti yang kita punya sekarang ya teman-teman. Oke, jadi gini teman-teman ya. Ini jujur aja, gue realistis aja, gue berpikir secara logika aja ya teman-teman. Orang yang sering menanyakan pinjol ini ada DC-nya atau enggak, bang aplikasi ini ada DC-nya atau enggak, itu adalah orang-orang yang sejauh ini masih takut akan adanya debt collector lapangan yang datang ke rumahnya. Nah sebetulnya justru gue mau tanya balik ke kalian ya, khususnya buat teman-teman yang suka nanya tentang itu ya. Gue pengen tanya balik, sebetulnya urgensi kalian itu apa menanyakan pertanyaan tersebut? Karena menurut gue itu pertanyaan yang sama sekali nggak bermanfaat, nggak ada dampak apapun untuk kalian, dan justru malah makin buat kalian lebih tegang dan tidak tenang teman-teman. Nah di sini gue nggak akan ngejawab aplikasi apa aja atau pinjol apa aja yang ada DC lapangannya dan tidak ada DC lapangannya. Nah di sini gue cuma mau ngasih satu solusi ke kalian semua, dan gue harap kalian bisa terapin solusi ini di kehidupan kalian supaya kalian itu nggak lagi-lagi menanya-nanya tentang pinjol ini ada DC-nya atau enggak, ini ada DC-nya atau enggak. Hal yang terpenting yang harus kalian lakukan pertama kali adalah kumpulkan keberanian kalian, kumpulkan mentality kalian untuk berani untuk sanggup mengakui atau berkata jujur ke orang-orang terdekat kalian, baik itu keluarga, saudara, kerabat, teman, tetangga ya, ataupun yang mungkin sudah punya pasangan ya, sudah menikah. Bisa juga terbuka ke pasangannya masing-masing tentang pengakuan kesalahan atau kekhilafan selama ini karena sudah menggunakan pinjol atau mungkin terjerat pinjol ataupun pay letter dan lain-lainnya ya teman-teman. Itu dulu yang terpenting ya, itu dulu yang terpenting. Setelah kalian sanggup melakukan itu, setelah kalian berani melakukan itu, hal yang paling harus kalian lakukan untuk berikutnya supaya kalian lebih bisa menguatkan mental. Coba mulai sekarang kalian tontonlah video-video yang berisikan konten edukasi ataupun motivasi. Ya, karena dari konten-konten tersebut
secara tidak langsung itu akan nge-brainwash ya, mencuci otak kita semua supaya kita itu bisa lebih kuat ya secara mental ataupun iman kalian juga gitu ya. Itu sih intinya. Nah, kalau kalian sudah memiliki mental yang kuat ya, insya Allah ya, hati tenang, pikiran jernih, itu akan membantu atau itu akan membawa kalian untuk berani menghadapi DC ya. Mau DC itu bagaimanapun, mau DC itu segarang apapun, mau DC itu segalak apapun, gue jamin kalau kalian sudah punya mentality yang kuat, kalian udah punya ketenangan hati, kejernihan pikiran, kalian pasti bisa menghadapinya dengan sangat-sangat mudah. Ya nggak perlu lagi nyari cara gimana caranya ngadepin DC, nggak perlu lagi nanya-nanya aplikasi ini ada DC-nya atau enggak. Ya nggak perlu lagi, karena kalian sudah memiliki mental baja, memiliki mental yang kuat. Gitu teman-teman. Jadi sebetulnya ketakutan kalian selama ini tuh ya, nih kalau misalkan gua boleh jabarkan ya, ada 3 poin yang kalian takutkan. Pertama, kalian takut didatangi DC karena pertama itu memang kalian punya hutang ya, itu wajar, manusiawi. Kedua, ketakutan kalian terhadap DC yang datang ke rumah itu bukan karena kalian takut sama DC-nya teman-teman ya, ini karena kalian terlalu khawatir DC itu datang dengan cara maki-maki atau galak, teriak-teriak di lingkungan kalian, dan kalian diketahui oleh tetangga-tetangga kalau kalian semua itu atau teman-teman di luar sana itu punya hutang pinjol atau terjerat hutang pinjol, peleter dan lain-lain ya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang sering kali gue dapet jawabannya ya dari setiap orang yang gue tanya alasan kenapa lu takut sama debt collector, itu adalah takut ketika DC itu datang ke rumah, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan pihak yang ada di rumah ya, baik itu ayah, ibu, kakak atau siapapun itu yang ada di rumah, itu buat mereka shock, membuat mereka kecewa, dan akhirnya lu pun malu. Nah, sebetulnya 3 poin itu yang sering kali bikin akhirnya kalian itu takut sama debt collector. Dan yang paling utama adalah ketika kalian pertama kali galbay, pasti kalian mencari bagaimana cara untuk menghindari DC atau bagaimana cara untuk menghadapi DC. Sebetulnya itu bukan cara yang harus kalian cari, karena yang harus kalian cari saat ini adalah ketenangan ya. Yang harus kalian cari adalah edukasi, motivasi supaya kalian bisa memiliki mental yang kuat, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang. Oke teman-teman, gua rasa cukup ya videonya segitu aja. Gua rasa saran dari gue itu aja, dan gue minta sama lu semua bisa untuk diterapkan cara atau solusi yang gue berikan ini di kehidupan kalian, khususnya buat kalian yang memang sedang mengalami galbay, mengalami kesulitan ekonomi, hingga kalian memiliki tunggakan di aplikasi pinjol ataupun paylater. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa gue jelasin dan yang bisa gue berikan ke kalian, yang bisa gue bagikan ke kalian. Lebih dan kurangnya gue mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata gue minta maaf juga, dan kalau ada kata yang menyinggung jujur gue juga minta maaf. Dan terakhir, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai detik ini, sampai akhir ya. Semoga apa yang gue jelaskan, apa yang gue berikan solusi kali ini ya, yang bisa gue bilang ini adalah langkah terakhir supaya kalian itu bisa galbay dengan tenang, bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, bisa kalian lakukan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang banyak dari video ini. Oke teman-teman, sekian, terima kasih banyak sekali lagi gue ucapin buat yang udah subscribe dan udah like, apalagi buat teman-teman yang memang udah bantu gue share video ini ke siapapun yang mungkin membutuhkan di luar sana. Gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Oke, terakhir, gue harap kalian selalu dalam kondisi sehat. Gue harap kalian selalu kuat dalam menghadapi ujian kedepannya ya, karena jalan hidup manusia itu ya, semakin tua itu akan semakin berat teman-teman. Dan semoga kita semua bisa dibebaskan dari yang namanya jeratan hutang piutang, khususnya hutang riba teman-teman. Oke, gue pamit. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.